Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lihat video saya ini mohon dengarkan sampai tuntas biar paham ya. Kalau lihat karena cuma 2 menit, 3 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit ya enggak, terus nanti cat saya mengulangi lagi. Kalau saya ngulangi lagi kan nggak enak. Ya, tadi ya. Nah, ini tolong diulangi lagi kalau suka dengan channel saya lah. Nanti subscribe, super grab dan aktifkan lonceng. Nah, yaitu kalau mau pengen subscribe ya enggak apa-apa, pengen enggak suka enggak apa-apa. Nah, karena nanti kalau berlangganan yang akan menambahkan saya bersemangat. Aslinya pengen saya ditambah kayak iklan. Ini ya kurang kayak iklan loh. Ya ora ya gitu ya. Oke, kita membahas masalah CDI ZZ85 upgrade versi DSP sama KTM 85 versi DSP. Seperti ini. Saya lihat chat yang masuk kurang lebih 60, banyak yang penasaran dengan CDI saya. Cak, CDI-nya yang ZZ85 sama KTM 85 itu bedanya apa toh, Cak? Harganya berapa toh, Cak? Loh, saya tanya, Mas dapat info dari mana? Nah, ini ada bengkel buat status CDI-nya seperti ini, terus bengkel lagi, Mbak. Bengkel lagi yang ada di Papua, Sumatera, Jawa lagi. Yang paling banyak itu di Bandung ya untuk Aventur itu. Banyak CDI-nya kok lebih beringas yang punya SX 85, KTM 85 itu ya. Nah, sama dibanding DZ 85. Oke. Saya bingung mau bertanya apa ini ya. Halo. Jadi gini, bisa dilihat di channelnya Om Dudung Speed yang sudah diunggah sama Om Teguh ya di channelnya knalpotracing.com Speed Shop ya. Knalpot Racing Speed Shop itu pernah membandingkan CDI ZZ85 sama KTM 85 dari kondisi fisik magnetnya. Ini contohnya ya. Saya contoh ini magnet ZZ. Fisik magnetnya KTM 85 sama sama ZZ85 itu bentuknya model gini, model kayak ZZ ya, bukan kayak RM ya yang bungkul gitu ya. Dia mesti ada spoolnya sendiri seperti itu. Nah, sedangkan spool seperti ini bagi teman-teman katanya bilang ini spoolnya Livan, Honda. Silahkan dicek ya, dicek di CDI magnet Honda, magnet Grand itu seperti apa, magnet Livan seperti apa, magnet Kintil seperti apa, Honda apapun lah terserah. Ya, saya cenderung kok seperti punyanya RM 250 ya, yang lama ya, 6 keren ya. Ini saya gulung 4 keren untuk Super Pro ya, atau Underbone. Kalau di King itu biasanya kan bukan Underbone. Ya Pak, Super Pro. Kalau Underbone berarti knalpot di bawah. Jadi kelasnya high speed yang knalpot di bawah. Ada juga yang spool seperti ini. Ini gulungan ya sama, ada lampunya, ada lampunya, ada spool CD-nya. Nah, kalau seperti ini saya buat hambatannya sama kayak yang ini 3 keren ini 640. Kalau yang 4 keren itu saya buat 630-an kurang lebih segitu. Karena apa? Karena semakin banyak keren dia makin banyak menangkap GGL ya. Kalau misal kerennya ini 6, saya buat semua, saya isi full pengapian semua, berarti 600 dibagi tiap kerennya berarti 100 kan. Wah, itu aslinya hasilnya lebih tinggi daripada 3 keren sama-sama ini, walaupun ini 650, tapi hasil yang output yang dihasilkan dari misal contoh ini full 6 keren ya, 6 keren full 6 keren seperti ini, satu kerennya 100 ohm sama yang beda ya, lebih kejam yang kalau pengapian full 6 keren full tiap kerennya 100, itu lebih kejam ya. Ya coba kalau ini buat Super Pro ya. Nah, ada ini yang menjelaskan, ini juga ada, ini punyanya Pur Purnama ya, nanti saya jelaskan. Dia DT100 ya buat Aventur, dia menggunakan ini magnet KW. Silahkan cermati ya di video saya ini. Saya nggak bisa dengan detail karena pemahaman seorang itu beda-beda. Pemahaman seorang itu beda-beda. Ada seperti ini bingung Mas Yan. Nah, contoh seperti ini. Sekarang mulai banyak ya, saya bulan ini aja, bulan April kemarin sudah menjual kurang lebih CDI SX-nya sekitar 23. Untuk yang bulan Mei ini tanggal segini saya masih bisa ready stock 7. Itu sudah habis ya. Dan sama yang ini sisa 2.
Jadi 9. Untuk bulan ini, kemarin 23, yang bulan Mei ini 9. Karena saya kesusahan mendapatkan komponennya ya. Kesusahan mendapatkan komponennya sehingga ya nanti harus sabar karena impor komponen dan lain-lain. Untuk harganya sendiri memang mahal teman-teman pemirsa, memang harganya mahal. Tapi boleh dicoba. Nanti screenshotnya ada kok. Nanti sebentar ini saya potong untuk. Nah, di sini saya jelaskan bahwa beberapa orang beli CD magnet CD saya atau sekalian ngirim ya kalau memang ada budgetnya. Misal contoh awalnya sudah menggunakan CZ KW dan minta di-upgrade bisa, di-upgrade juga bisa. Atau yang memang nggak punya uang lebih ya buat pro-nya. Misal contoh seperti ini, sepaket 10 ZZ magnet ZZ original sama CD-nya dan kabel-kabelnya 5 juta, 4 juta, 5 juta. Berarti kan seperti itu ya, sudah dipasang contohnya di motor RX King ya. Dicontoh di motor RX King. Kemudian sudah dipasang di RX King. Nah, CD-nya tiba-tiba mati. Dia mati dibetulkan di saya, sudah dibetulkan sambil dia beli CD dari saya. Nah, CD-nya dari saya. Kemudian dipasang ya, dipasang di motor ZZ-nya sambil nunggu CD ZZ-nya itu selesai saya perbaiki. Dia membeli CD yang tipe KTM SX 985. Begitu dipasang di motornya jebret dia kaget. Ini bawahnya bisa diatur ya akselerasinya kayak ZZ standarnya CD-nya, tapi tengah atasnya lebih tajam. Tengah atasnya lebih tajam punya KTM SX ini ya Om ya. Terus ya wes ini Om, sini CD-nya saya hidupkan aja. Untuk yang saya ganti saya perbaiki elko-nya saya ganti baru. Biar CD ZZ yang beli ori second kan mesti bekas kan udah kering-kering semua elko-nya ya. Elko-nya milarnya kan yang sering rusak kan milarnya. Saya ganti baru. Milarnya sama elko-nya saya ganti baru semua. Hidup. Ya, setelah hidup saya kembalikan lagi jebret. Jadi tidak saya upgrade CD-nya. Saya kirimkan lagi, dicoba di motor. Kalau di ZZ ini Om bawahnya lebih kejam ya Om, cenderung kejam. Kalau punya Om ini tengah atasnya lebih tajam, lebih gigit daripada CD ZZ orinya. Itu bukan saya loh ya. Ada yang bilang nanti saya dicek, harus dicek di notes. Saya nggak mau ngecek di notes. Biar orang yang pesan CD saya yang ngecek di notes di motornya. Saya kan tinggal ngopi CD-nya upgrade gitu. Kalibrasi sudah. Nanti kalau saya di notes, saya tuh cuma hobi sebetulnya ya di CD motor sih. Cuma hobi. Ya. Cuma hobi aja ya, kerjanya di rumah sakit juga. Tentunya kalau saya kirim paket biasanya pas misal masuk sore ya sekalian berangkat, tengah hujan saya bawa mobil seperti itu. Jadi untuk CDI yang ZZ85 sudah upgrade lagi di sini. Soketnya ada 4 yang colokan seperti ini. Ya, putih ini ya, untuk putih persis ada di pulser. Putih adalah pulser ya, Lur. Om ya, saya lihat di pulsernya ZZ kan ada warna putih strip biru sama putih strip merah. Sama putih strip biru dan putih strip biru ini. Sedangkan untuk YZ kabel spoolnya warnanya hitam strip merah. Nah, sedangkan yang satunya hijau ya, harusnya hijau strip putih ya. Nanti spool besar. Saya tidak menggunakan spool monitor. Nah, spool monitor itu untuk membagi tegangan. Sedangkan untuk kalau CDI sama untuk yang ke coil mana ya? Ke coil warnanya oranye. Yamaha itu oranye yor. Yamaha oranye. Sedangkan yang hitam masa. Ini dari oranye saya panjangkan menggunakan kabel kuning ya, biar paham jelas. Ini langsung ke positifnya coil. Yang hitam ini ke negatifnya koil. Sedangkan ini apa Cak? Tambahan kabel kecil ini, tambahan ini ya, tambahan ini untuk kemasak ground lah, rangka ya, untuk kerangka seperti itu ya, seperti itu. Nah bedanya lagi untuk CD KTM apa? CD KTM sama. CD KTM ini atasnya yang konon yang di screenshot tadi nanti akan ditampilkan atau sudah ditampilkan. Tengah atasnya lebih ngisi ya. Contohnya dilihat di channelnya Om Teguh itu loh, kenapa tracing speed shop itu
yang dia channelnya ada waktu testimoni Om Dudung Speed ya, pembengkel balap protes itu yang pakai magnet ZZ 85 sama KTM 85 lebih dominan mana? Kalau ZZ 85 kan lebih dominan kuat di bawah sama tengah, atasnya ya seperti itu. Sedangkan untuk yang atasnya dia lebih dominan di KTM 85 seperti itu. Seperti itu ya. Nah, bedanya kalau di CD saya cuma di spoolnya. Untuk kabel spoolnya sama. Ya. Spoolnya sama, hitam strip merah sama hitam strip biru. Hijaunya negatif spool besar, kalau coklatnya Waalaikumsalam, coklatnya ini adalah spool ya. Kalau yang ZZ positif spoolnya adalah hitam strip merah. Waalaikumsalam. Tunggu, tamu-tamu. Untuk yang positif spoolnya KTM coklat, bedanya situ ya. Untuk kabelnya sama, yang orange ini adalah coil ya, saya sambungkan ke kuning. Sedangkan hitam massa, sedangkan yang kabel ini apa? Ke ground. Nah, sedangkan trim pot ini fungsinya untuk menguatkan akselerasi ya. Karena apa? Kalau KTM kan lebih kuat di tengah atasnya. Ya, tengah sama atasnya lebih kuat ya. Tapi bawahnya itu gimana, Cak? Biar tenaganya bisa terkail. Pertama setting motormu dulu. Motormu kalau motormu wah raspas itu. Motor ini pasti kalau pakai KTM, tengah atasnya lebih ngisi daripada bawahnya. Kalau motormu bawahnya kalau lebih ngisi terus tengah atasnya nggak pakai kerosok, berarti ada di motormu. Karena yang lain sudah nyoba ya. Ini fungsinya untuk menguatkan putaran bawah. Jadi di samping ini tengah atasnya lebih los, lebih ngisi sampai RPM berapapun Anda dapat teriak. Ini bisa dikuatkan bawahnya. Loh, Cak, kenapa langsung nggak usah dipakai tripod seperti ini, langsung colok PNP langsung plug gitu. Setiap motor kebutuhannya aksesnya beda-beda ya. Kalau semakin kuat bawahnya nanti waktu buka tutup tikungan juga terlalu liar, motor juga gak enak. Ini untuk 2 tak ya. Nah, kalau motornya magnet ZZ Thailand apa ZZ Ori dipasang di motor 4 tak, CD-nya saya beda sendiri. CD-nya saya menggunakan CDI kopi dari KX 250. Sudah pernah dipasang di motor Vega ZR yang sudah menggunakan radiator dan pengisiannya dia menggunakan 10 DZKW ya. Pengisiannya radiatornya dia jalannya menggunakan pompa ya. Jadi harus pakai aki. Dia ngeluh akinya sering tekor. Nah, setelah digunakan pakai saya tidak ada tekor sama sekali. Ya, tidak ada tekor sama sekali dan lebih powerful. Bengkel-bengkelnya lihat ya seperti ini, nanti cuplikannya seperti itu. Jadi saya kalau 4 tak pickupnya menggunakan tetap 22 mili, sedangkan saya CD-nya pakai menggunakan ZZ 250 yang 4 tak ya, F. Waduh, yang 4 tak ya, KX 250 itu kalau pickupnya panjang itu 4 sentian itu pakai KX 250. Sedangkan kalau pickupnya 22 masih pengen pakai 22 kayak standarnya itu dipotong 1 mili ya, menggunakan 20 mili ya. ZZ 4 tak 250 kan dia dratnya pendek ya, dratnya pendek gitu. Saya menggunakan CD-nya kopian dari 250 yang 4 tak ya, bukan yang 2 tak ya. Nanti seperti itu sudah dibuktikan seperti itu. Jadi beda-bedanya seperti itu ya. Terus kemudian apalagi permasalahannya, pokoknya maju mundurnya timing pengapian dan kalau ZZKW seperti ini, ZZKW tolong diganti pulsernya. Pulsernya ini tidak recommended banget buat saya. Karena apa? Jika ini sudah panas terus ibaratnya sudah umur, motor kalau ini tidak mepet ke pick upnya kurang 0,5 atau 0,4, motor kurang agresif, nggak bisa agresif sama sekali ya. Makanya bisa diganti punya Fish Air Mio Fiction atau pakai punyanya 3XA ya, Foswan itu. Foswan Fish Air kan, kalau Fish Air 4NR, kalau Foswan 3XA. Kalau sepulnya Fish sama sepulnya Foswan itu sama, kodenya 3XA. Cuma pulsernya yang beda. Lebih bagus pulsernya 3XA. Dia kalau diperbandingkan pulsernya 3XA sama pulser 3XA itu tonjolannya, kalau ini tonjolannya di dalam ini bulatnya itu lebih besar punya 3XA.
terus gaya tariknya lebih kuat 3SA, kita 15 gaus. Kalau yang biasa-biasa yang orinya Mio, orinya Fish Air, orinya 125Z itu sekitar 6 sampai 8 gaus. Kalau yang 3SA itu sampai 15 gaus. Sudah saya buktikan menggunakan alat aplikasi ya, gaus meter seperti itu. Itu selesai. Untuk dan kalau misal contoh pengguna misal batak pakai RX King, pakai Fish Air yang untuk balapan atau untuk Arion, untuk road race. Kalau sebelumnya menggunakan magnet ZZ terus beli CDI KTM saya, tolong diatur kompresinya. Ya. Kompresi harus diatur ulang. Karena apa? Kalau bagi yang pernah pakai CDI ZZ, dia bawahnya kan atasnya kurang bisa ngisi, agak melempem lah ibaratnya kalau ngomong agak melempem. Kompresinya kan sudah diatur agak tinggi gitu. Kalau CDI saya itu tolong misalnya diatur ulang kompresi untuk putaran atasnya, squeeze-nya atau lain-lain silahkan, karena dia bisa langsung menjerit kuat mompa. Ini CD-nya ada pemompanya kayak mompa, atasnya lebih menjerit lagi daripada yang pakai ZZ ori. Contohnya seperti ini ya, Fish Air tadi menggunakan Fish Air mana ZZ ori full underbone, satunya sama-sama speknya menggunakan ZKW, CD saya pakai KTM. Tengah atasnya itu lebih tajam ya, yang pakai 10 kali abritan sama CD saya. Mungkin karena magnetnya standar, magnetnya lebih berat, apalagi sudah dibalen sama yang setting itu, sudah dibalen kurang lebih, sudah dibalen, sudah ditambahi lagi. Jadi untuk underbone-nya beratnya kurang lebih 600 sampai 630 magnetnya aja. Kalau ZZ ori kan cuma sekitar 500 kurang atau lebih, mungkin sekitar 500 kurang. Seperti itu ya. Kompresinya kalau pakai CDI saya untuk yang sebelumnya pakai ZZ ya, sudah pakai KTM harus diatur ulang kompresinya karena karakternya CD-nya sudah berbeda, atasnya lebih nonjol lah ibaratnya. Kalau nanti kuat ambil melengking jebol, kalau nggak diatur ulang ya kompresinya jebol, karena menjeritnya lebih kuat memompanya seperti itu. Untuk tambah-tambahnya nanti bisa ditanyakan, nanti saya akan buatkan videonya lagi ya. Oh iya, seperti itu saya akan nanti buatkan videonya lagi. Ini sementara untuk part 1 ya. Jadi saya ini kalau 2 tak silakan ada pilihan yang ZZ 125 ZZ 85 ini untuk harganya 500.000. Dan trimpodnya fungsinya itu yang suka nambahkan putaran tengahnya biar agak pas sedikit ke bawah tengah. Untuk atasnya ya lempeng-lempeng aja lah, nyamannya juga kopian. Kenapa CD saya lebih murah ya? CD ini ZZ isinya kayak gitu aja loh ya. CD-nya isinya kayak gitu aja, yang pernah saya bahas yang kemarin. Entah itu CZ, CZ semua CD-nya sama plug skemanya. Yang beda cuma resistor elko-nya aja. Itu udah beda harga 7 juta. Bisa contoh CDI 4SS harganya 1 juta, sedangkan CDI 5MV 5XM itu harganya 7 juta. Cuma selisih, bedanya apa? Di resistor sama elko aja. Cuma itu aja. Misal ada CDI 4SS original pengen kayak 5XM atau kayak apa, cuma ganti elko sama resistor aja, dinaikkan misal 100 ohm dinaikkan 105 atau 110, udah gitu aja, harganya dijual lagi. Nah, tapi ini kan original ya, gitu loh fanatik. Nah, saya sendiri kan kalau lihat gitu dihitung itu nilainya harganya kan nggak sampai kalau di total ya, karena ya namanya punya brand. Kalau ngopi aja kan dilihat nanti resistor RR semuanya itu dan lain-lain, terus nanti komponen partnya seperti itu dan lain-lain. Paling nggak sampai, yang untuk ZZ paling harganya mungkin komponennya nggak sampai 450.000, bukan 430.000. Sedangkan yang KTM karena ada pendorongnya untuk putaran atasnya lebih dramatis, SCR-nya juga beda, elko-nya juga beda, pakai Rubicon dan lain-lain, kurang lebih 530. Itu kalau komponen partnya kalau sudah dirakit dan dicor seperti ini ya, saya jualnya 600-an sampai 650 tergantung komponennya. Sekarang komponen naik loh harganya loh, saya tidak bohong lah seperti itu. Untuk tambah-tambahnya ya nanti bingung saya jelasnya kok mas. Nah, customer service nih masih lumayan aduh pol ini pokoknya aku nge video sih tak meneng sih baru tak jagongi. Walah itu nah gitu aja. Misalnya ini untuk part 1 ya. Untuk part 2 nanti kalau ada pertanyaan yang masuk baru saya tambah lagi. Terus nanti part 2 nya ada di kolom deskripsi.
ya. Terima kasih. Jika ada salah kata saya bicara, saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Jazakallahu alhamdulillah wa syukurya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.